Dr. Rusnandar, saya dari Universitas Dian Nusantara. Dalam video saya kali ini saya ingin share tentang masalah akuntansi. Oke, baik teman-teman. Dalam metode penilaian akuntansi ini cukup padat dan cukup banyak ya. Nah, di sini saya hanya meringkas saja dari metode penilaian akuntansi ini. Di mana metode penilaian akuntansi ini ada 3 metode, yaitu yang pertama FIFO, first in first out, yang kedua ada LIFO, last in first out, yang ketiga ada metode average atau yang dinamakan dengan metode rata-rata. Baik teman-teman, kali ini dalam metode penilaian akuntansi ini, metode penilaian persediaan ini maksud saya, itu sangat baik untuk laporan posisi keuangan yang ada di perusahaan, di mana dalam metode ini setiap perusahaan pasti memakai salah satu dari metode ini untuk meminimalisir keadaan keuangan atau memaksimalkan keadaan keuangan yang ada di perusahaan. Dalam metode persediaan ini itu sangat berpengaruh terhadap keadaan lapangan. Jadi bukan cuma hanya di akuntansi masalah keuangannya aja, tapi akan berpengaruh di masalah lapangan. Atau contoh saya ambil seperti halnya perusahaan dagang, yaitu kita ngambil dari pergudangan, di mana stok yang dari gudang ini nanti akan diakurasiin sama stok akuntansi keuangan, yaitu termasuk persediaan akhir yang ada di gudang dan stok keuangan yang akan ada di perusahaan. Jadi gini, dalam metode penilaian persediaan akuntansi ini itu simpel sekali sebenarnya. Untuk mencari persediaan akhir, cukup persediaan awal ditambah dengan barang masuk dikurangi dengan barang keluar, yaitu nanti akan ketahuan persediaan stok akhir. Jadi buat teman-teman yang nantinya sudah bekerja atau nanti bekerja, teman-teman bisa akan mengetahui gimana tentang masalah stok yang ada di gudang itu bisa terakurasi dengan sama stok yang ada di keuangan gitu. Jadi untuk teman-teman nanti yang akan menjadi seorang akuntan itu, jadi akan mengerti bukan hanya menghitung soal keadaan keuangan, tapi dengan metode persediaan akuntansi ini teman-teman tuh akan tahu, akan paham dengan keadaan di lapangan. Misalkan contoh, stok kita punya 1000 unit yang ada di gudang dengan total harga misalkan harga 2000. Nah, jadi dengan metode persediaan ini nanti akan diakurasiin sama keadaan di laporan keuangan. Stok ini sama atau tidak, nah, gitu. Jadi kalau misalkan stok ini ada yang crash atau tidak sama antara gudang dan keuangan, di situ akan berpengaruh nanti. Berarti di situ ada salah satu ketidakcocokan, gitu. Dalam arti kata di sini teman-teman itu nanti akan mengerti deh tentang masalah metode persediaan ini. Jadi antara akurasi gudang dengan keuangan itu harus jadi satu, harus sama dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Oke, bagaimana sih cara melakukan 3 metode ini? Yaitu gini, apabila kita bekerja di suatu perusahaan, kita di bagian gudang, maka cara menggunakannya itu dengan adanya kartu stok, atau bisa kita bilang kalau di bagian gudang seperti saya bilang WMS, Warehouse Management System, atau inventory stock barang, yaitu ketika ada barang masuk kita catat di situ, ketika ada barang keluar kita catat di situ pula. Maka dari itu nanti yang akan digunakan di bagian gudang itu yaitu sebuah metode tadi itu, 3 metode itu ya. Karena LIFO nggak dipakai, kita pakai 2 metode paling. Tapi yang umum dijalankan di suatu perusahaan dagang itu yaitu dia memakai metode FIFO. Dan metode FIFO ini, first in first out ini, bukan hanya berpengaruh pada akurasi laporan keuangan, tapi berpengaruh dengan barang. Kalau biasanya kita barang, itu berpengaruh dengan FIFO. Artinya FIFO ini first expired, first out. Jadi di dalam sikon suatu gudang itu, biasanya barang yang lebih dulu expired, itu kita akan keluarkan lebih dahulu. Ini teori di dalam gudangnya. Kalau untuk teori di akuntansinya, kita tidak masuk ke dalam hal itu. Ini hanya sebagai contoh untuk nanti teman-teman apabila bekerja di suatu perusahaan, yaitu di bagian pergudangan, nanti teman-teman akan mengetahui hal seperti ini semua, gitu. Khusus untuk metode LIFO, last in first out ini, itu sudah tidak boleh digunakan lagi, karena ya banyak yang bilang dari Ditjen Pajak itu kurang realistis lah
Makanya metode LIFO ini sudah tidak digunakan. Contoh pertama kita pembelian. Nah, yang kedua yaitu data penjualan. Kalau contoh pembelian yaitu seperti ini. Nah, kita misalkan beli dari tempat lain atau dari customer lain, contoh 1000 unit ya kan. Maka kita masukkan ke kartu stok itu 1000 unit. Dan yang kedua yaitu mengenai terjadinya barang masuk itu akibat retur penjualan. Jadi gini, kita menjual barang ke suatu tempat, contoh 100 unit, tiba-tiba akibat barang dari rusak atau jelek atau expired, maka dikembalikan 50 unit, maka akan kita masukkan stok kembali lagi, barang kembali gudang itu 50 unit. Yaitu yang kedua, yang terjadinya barang keluar itu akibat dari penjualan. Kenapa? Penjualan seperti ini, apabila kita dapat DO, yaitu kita jual, contoh 50 unit, maka di situ barang itu akan keluar 50 unit. Contoh misal stok kita ada 100, tadi kita keluar 50 unit, jadi stok kita tinggal 50 unit. Yang kedua, akibat dari retur pembelian. Contoh, kita tadi beli dari customer misal satu kontainer 4.000 unit dalam satu kontainer, dan di situ terjadi barang rusak atau barang cacat yaitu 2 unit, maka kita retur 2 unit gitu. Jadi kita menerima cuma barang itu ya sebesar istilahnya contoh yang kita terima, kita kembalikan. Nah, itu masuknya ke proses pengeluaran barang gitu atau proses ke barang keluar. Nah, seperti itu. Sedikit ringkasan, dalam metode persediaan ini kita hanya memakai harga pokok pembelian saja, jadi tidak memakai harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan itu biasanya terserah marketing. Yang penting kita intinya hanya mengambil masalah harga pokok pembelian kita. Contoh, kita beli 1000 unit dengan harga 10.000 gitu. Ketika kita pengeluaran barang, kita tetap mengikuti harga di saat kita pembelian, yaitu hanya 10.000. Mau marketing itu mau jual selangit atau berapapun, bisa kasih 5.000 atau 10.000 dari pembelian, itu terserah, itu biarkan urusan marketing. Kita hanya mencatat di bagian akuntansi persediaan ini, kita hanya mencatat harga pokok pembelian, jadi bukan harga pokok penjualan gitu. Untuk harga pokok penjualan itu biarkan urusan marketing. Dalam urusan akuntansi ini kita hanya melihat harga pokok pembelian kita aja. Selanjutnya saya akan mencontohkan sebuah metode FIFO, yaitu first in first out. Misalkan gini, kita beli pertama pada tanggal 20 Januari kita beli 1000 unit, pada tanggal 21 kita beli 2000 unit, dan pada tanggal 22 kita beli dengan harga apa? Kita beli dengan 3000 unit. Maka untuk memakai metode penilaian FIFO ini, FIFO itu kan first in first out, barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar. Berarti yang kita pakai ini, yang pertama kali kita masuk harus kita jual, yaitu yang 1000 unit, jangan yang 3000 unit, itu salah. Karena metode FIFO ini pertama kali masuk, pertama kali, kedua. Jadi setelah metode itu yang pertama habis penjualan, baru kita pakai yang kedua. Artinya stok pertama kita ada 1000 unit, kita baru masuk sudah habis, kita sisa stok yang kedua yaitu 2000 unit. Nah, maka yang kita keluarkan itu ketika ada penjualan yang 2000 unit, bukan yang 3000. Ingat ya, awal yang pertama kali kita masuk itu yang harus kita jual. Itulah metode FIFO, first in first out. Barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar. Berikut contoh sebuah stok persediaan yang akan saya buat ini. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan sebuah kartu stok, yaitu yang menggunakan FIFO, first in first out, yaitu dimana barang yang pertama kali masuk yaitu harus keluar. Di sini ada tanggal, kolom pembelian, kolom harga pokok penjualan, serta persediaan atau stok akhir. Di sini saya akan menjelaskan dari pertama tanggal 2 Januari, yaitu saya mempunyai stok awal yaitu 200 unit waktu dengan harga 9.000, yaitu total harga 1.800.000. Ini stok awal saya 200 unit. Pada tanggal 10 ya, bulan 3 saya melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 3 juta. Jadi untuk ditulis di persediaan itu akan bertambah, yaitu persediaan yang pertama 200 unit dan persediaan kedua saya itu 300 unit gitu. Dan pada tanggal 5 bulan 4 saya melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 9.000, total harga 1.800. Jadi dalam metode FIFO ini stok awal gitu akan dikurangi dengan penjualan
gitu. Jadi yang pertama kali masuk nih saudara, stok awal kita 200. Maka ketika kita melakukan penjualan, kita harus mengambil yang dari stok awal dulu, bukan yang stok yang kedua, yang stok pembelian kita, bukan ya. Ingat teman-teman, di sini kita harus karena kita pakai FIFO, pertama kali masuk, pertama kali barang yang ada harus pertama kali keluar, yaitu stok itu yang 200 itu harus keluar. Jadi ketika tanggal 5 itu saya melakukan penjualan, maka yang saya ambil itu stok yang 200 ini, ya kan, stok awal saya, yaitu dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Sisa stok saya hingga akhirnya 300 unit, ya, dengan harga 10.000, total harga 3 juta. Dan sampai sini teman-teman mengerti ya. Selanjutnya, pada tanggal 7 bulan 5, saya melakukan penjualan kembali sebanyak 100 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 1 juta. Maka stok saya tadi kan tinggal 300, yaitu saya kurangi dengan penjualan saya karena saya melakukan penjualan 100 unit hingga stok saya menjadi 200 unit dengan harga pada saat pembelian pertama yaitu 10.000. Jadi total stok saya sekarang yang ada yaitu 200 unit dengan harga 10.000 dengan total harga menjadi 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 21 bulan 9, saya melakukan pembelian kembali yaitu sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Dengan total 4.400.000. Jadi, kita untuk menulis persediaan, kolom persediaan yang awal kita tadi, kita tulis yaitu 200 unit dengan harga 10.000. Terus dengan total harga 2 juta. Lanjut di bawahnya, ya kan? Kita nulis pembelian yang baru kita beli tanggal 18 sesudah stok awal kita tadi, itu kita tulis jadi 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga 4.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 18 bulan 11 saya melakukan pembelian kembali teman-teman dengan harga 12.000 menjadi total harga 1.200.000. Oke, jadi untuk pencatatan di dalam kartu stok ini, yaitu kita catat di yang paling ketiga, artinya tadi pertama sisa stok, yang kedua saya melakukan pembelian 400, dan sekarang saya melakukan pembelian lagi dengan 100 unit. Maka kita catat di bawahnya yang 400 tadi ini, jadi 100 dengan harga 12.000 dengan total harga 1.200.000. Oke teman-teman, selanjutnya pada tanggal 20 bulan 11 saya melakukan penjualan yaitu sebanyak 200 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 2 juta. Maka stok yang tadi saya pertama, sisa stok persediaan awal saya itu 200 dikurangi 200. Maka dalam FIFO ini yang harus diambil itu stok pertama saya tadi yang 200 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 2 juta, itu dikurangi. Jadi sisa stok saya tinggal yang 400 unit dan 100 unit. Nah gitu ya teman-teman. 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga 4.400.000, 100 unit dengan harga 12.000 total harga 1.200.000. Jadi metode FIFO itu intinya barang yang pertama kali masuk itu harus keluar, artinya stok pertama kali itu harus kita keluarkan, bukan stok yang kedua atau stok 3 atau stok 4, bukan. Itu stok yang pertama harus kita keluarkan ketika kita ada penjualan. Oke, pada tanggal 10 bulan 12 kita lanjut lagi teman-teman. Pada tanggal 10 bulan 12 saya melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 11.000 gitu kan, dengan total harga 2.200.000. Artinya tadi stok saya kan masih ada 400 dan 100 nih. Jadi 400 itu dikurangi dengan penjualan yang sekarang ini banyak 200 hingga akhir stok persediaan saya itu 200 gitu kan, dengan harga 11.000 dan total harga 2.200.000. Dan sisa stok yang tadi kita tulis lagi yang 100-nya gitu. Jadi untuk total persediaan semua sekarang, persediaan saya yang saya punya itu sebesar 300 unit dengan total harga 3.400.000. Nah sampai sini teman-teman paham kan? Jadi artinya FIFO itu first in first out, barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar. Artinya setiap menulis atau segi pencatatan dalam melakukan FIFO itu harus step by step gitu ya. Jadi teman-teman tidak akan keliru, dan di sini juga akan semuanya akan berpengaruh ya kalau sampai teman-teman nih mencatat kesalahan pencatatan gitu, kesalahan pencatatan, karena akan berpengaruh pada harga. Yang saya bilang tadi, ketika teman-teman melakukan stok awal 200.000 gitu kan, stok awal 200 unit dengan harga 9.000,
teman-teman nih melakukan pembelian dengan total 300 unit dengan harga 10.000 dengan 3 juta, total harga 3 juta. Lalu teman-teman melakukan penjualan. Kalau segi pencatatan teman-teman salah, teman-teman maka akan mengambilnya 300.000. Nah, kenapa? Karena ini nggak boleh. Kenapa? Karena gini, teman-teman melakukan stok awal itu 200.000 dengan harga 9.000. Jadi kalau teman-teman keluarkan dengan yang 300.000 itu teman-teman salah gitu. Artinya karena di situ sudah terdapat perbedaan sebuah harga ya. Karena dalam stok persediaan ini kita hanya menghitung harga pokok pembelian gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja videonya tentang Vivo ini first in first out itu teman-teman, sebuah gambaran. Dan di sini ada sedikit yang sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa metode ini akan berpengaruh dengan adanya stok lapangan, yaitu. Jadi stok lapangan itu berpengaruh dengan keuangan, gitu. Artinya memang dibutuhkan akurasi yang pas, akurasi yang tepat, gitu, antara stok gudang dengan stok keuangan. Jadi keuangan mengikuti stok gudang. Apabila stok gudang misalkan kita punya persediaan 1000 unit di stok gudang, tapi ketika di akuntansi terjadi perbedaan gitu. Contoh di akuntansi nih kita masih punya 1050. Nah, berarti di situ terdapat crash antara gudang dan akuntansi. Nah, disinilah pasti akan terjadi fraud atau kecurangan. Pasti di sini akan terjadi fraud atau kecurangan. Karena seharusnya sesuai. Barang yang keluar dan barang yang masuk itu harus sesuai dengan posisi keadaan keuangan perusahaan. Oke teman-teman, mungkin kali ini cukup sekian ya video tentang pembelajaran akuntansi metode penilaian persediaan ini dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan share lagi tentang video-video selanjutnya dari saya. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga video apa yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang SMA atau kuliah ataupun kerja. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. The sun starts to rise, so mama,